Shalom, selamat siang saudaraku yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dan salam sehat selalu. Puji Tuhan kalau hari ini kita kembali bertemu di channel YouTube Prahelia Pane. Ini sesuatu yang luar biasa, khususnya di hari ini kita memperingati hari Jumat Agung, di mana setiap orang Kristiani memperingati hari tentang karya Tuhan Yesus yang ia kerjakan di atas kayu salib. Begitu juga saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin men-sharekan kebenaran firman Tuhan, yaitu yang berbicara tentang kuasa salib Kristus. Tapi kita memulainya, kita bersama-sama bisa melihat dari kitab Matius pasal yang ke-20 di ayat yang ke-28. Ini menjadi ayat pengantar bagi kita. Di sini dikatakan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Ini hal yang luar biasa. Begitu jelas dikatakan dalam ayat ini, Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Tetapi yang menjadi fokus kita yaitu Yesus datang untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi manusia. Ini menceritakan tentang bagi manusia yang berdosa. Artinya Yesus mau menyucikan kita, Yesus mau membuat kita menjadi benar di hadapan Tuhan dengan karya penebusannya. Walaupun banyak juga orang yang tidak percaya, yaitu kalau kita melihat khususnya dalam kitab 1 Korintus, kalau kita berbicara tentang salib Kristus, banyak orang yang percaya dan menerima Yesus dan karyanya, tetapi tidak sedikit juga orang yang tidak mau percaya, bahkan dianggap itu adalah kekeliruan, bahkan kebodohan bagi orang yang mau mempercayainya. Demikian firman Tuhan dalam 1 Korintus yang pertama ayat yang ke-18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ini luar biasa, saudara dikasih Tuhan. Jadi kalau mau ditafsirkan atau diartikan ayat ini, ada orang-orang yang beranggapan, itu khususnya orang-orang yang ada di Korintus, mereka beranggapan betapa bodohnya orang yang mau percaya kepada salib Kristus itu. Kenapa mereka beranggapan demikian? Pasti ada alasannya. Nah, ketika saya mempelajarinya, teman-teman atau saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 alasan bagi mereka untuk mereka mengatakan itu adalah sesuatu kebodohan. Yang pertama, mereka mengatakan begini. Mereka itu menolak Yesus dengan alasan Yesus itu hidup di Nazaret. Kenapa? Dengan orang yang hidup di Nazaret. Itu di dalam Yohanes 1 ayat 46 sampai 47, khususnya 46 lah ya. Di situ ada pernyataan seperti ini. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Ini hal yang luar biasa. Teman-temannya atau saudara yang dikasih Tuhan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Yesus itu dari Nazaret. Maka ada sesuatu yang baik yang bisa datang, bahkan bisa menjadi berkat. Ini seperti seolah-olah mereka terheran-heran, ya, dalam hal kayak nggak percaya seperti itu. Mungkinkah ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Karena mereka beranggapan menurut tafsiran di Nazaret itu, ya itu kan orang-orang yang miskin, orang-orang yang nggak terpandang, ya, orang-orang yang tidak diperhitungkan. Apalagi Yesus itu kan tidak didengar. Jangankan bangsa lain, bangsanya sendiri aja tidak mendengar dia. Jadi itulah yang tertanam dalam pola pikir mereka. Karena Yesus itu dari Nazaret. Jadi dianggap ini bukan tokoh ini. Ini bukan orang yang layak untuk dihormati, apalagi untuk dipercayai. Nah, ini yang bisa saya jelaskan, yaitu alasan bagi orang-orang pada waktu itu untuk tidak percaya, bahkan menganggap satu kebodohan kalau percaya
kepada Yesus yang disalibkan itu. Nah, di poin yang kedua dikatakan Yesus mati di kayu salib. Mereka memberikan satu tanda tanya. Kenapa? Karena salib itu menurut mereka diperuntukkan bagi orang yang berdosa. Berarti Yesus itu orang berdosa. Karena salib itu hukuman, kalau zaman dahulu kan hukuman itu bermacam-macam. Ada yang dirajam, ada yang dipenjara, ada yang dipancung. Bahkan ada satu penjelasan yang mengatakan kalau sudah sampai disalibkan itu berarti dosa yang fatal. Itu berarti dosa yang besar yang dilakukan sehingga hukumannya harus disalibkan. Berarti ini Yesus ini bukan melakukan satu kesalahan yang biasa-biasa. Berarti Yesus ini dianggap bahwa melakukan satu dosa yang fatal. Ya, karena memang Yesus ini dianggap membawa ajaran baru, membawa ajaran baru itu dianggap sesuatu yang sesat, ya, khususnya bagi bangsa Yahudi itu sendiri, sehingga Yesus memang pernah bahkan bertentangan khususnya dengan orang-orang Farisi. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang menjadi alasan mereka yang kedua untuk mengatakan kenapa harus percaya kepada Yesus yang disalibkan itu. Karena orang yang disalibkan adalah orang yang berbuat dosa. Berarti Yesus itu orang yang berdosa. Kok orang yang berdosa juga dipercayai. Nah, itulah yang poin yang kedua. Sedangkan poin yang ketiga, mereka mengatakan begini. Mereka itu menganggap Yesus itu tidak dapat menyelamatkan dirinya. Kalau kita perhatikan dalam Injil Lukas ayat 23, sebentar saya bacakan kepada kita semua yang ada di sini. Injil Lukas yang ke-23 ayatnya yang ke-35 dikatakan seperti ini. Injil Lukas 23 ayatnya yang ke-35 demikian firman Tuhan. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. 36. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya. Jadi Yesus itu diejek, diolok. Yesus itu disindir. Kalau memang dia adalah orang pilihan Allah yang dikatakan Mesias itu, biarlah dia menyelamatkan dirinya. Bagaimana dia menyelamatkan orang lain sedangkan dirinya saja tidak bisa diselamatkan. Nah, inilah yang menjadi alasan bagi orang-orang pada zaman itu yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak layak untuk dipercayai, tidak layak untuk diikuti. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi berbeda dengan kita seperti dikatakan 1 Korintus tadi, bahwa yang percaya dengan salib Kristus itu, dengan Yesus yang disalibkan itu adalah kekuatan Allah. Ini sesuatu yang luar biasa yang saya pribadi juga percaya. Yesus itu disalibkan hanya untuk menebus dosa saya dan menebus dosa kita semua. Yang hari ini kita peringati di mana Yesus pernah menderita, pernah disalibkan, bahkan juga bukan hanya itu, di atas kayu salib Yesus itu juga dia merasa ditinggalkan oleh Bapaknya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua itu Yesus lalui. Dan Yesus yang kita percaya itu Yesus yang berkuasa. Yesus yang mengalahkan. Yesus yang berkemenangan. Yang apapun penderitaan yang diberikan kepadanya, yang dia alaminya, itu tidak membuat dia menjadi menyerah. Yesus itu adalah Tuhan yang juru selamat. Keselamatan itulah yang dia anugerahkan kepada kita. Keselamatan itulah yang diberikan kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Sehingga Yesus harus turun tahta. Yesus harus turun ke muka bumi ini untuk menyelamatkan yang bernama manusia, yaitu saya dan saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ini pesan kepada kita semua supaya kita tidak menyia-nyiakan apa yang sudah Yesus kerjakan, Yesus perbuat pada waktu itu yang ditujukan kepada manusia dan juga diberikan kepada kita. Paulus juga mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus. Kalau kita memperhatikan dalam kitab 2 Korintus di pasal yang kedua, di situ Paulus juga mengingatkan kepada
jemaat yang ada di Korintus untuk mereka harus mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Kalau kita memperhatikan di dalam 2 Korintus, yaitu yang menjelaskan tentang keberadaan Yesus, bukan 2 Korintus, kita bisa melihat di 1 Korintus maksud saya. Artinya di situ memang mau mengingatkan bahwa orang yang percaya kepada Yesus itu harus mengalami perubahan. Demikian firman Tuhan, saya bacakan 1 Korintus 2 ayat yang kedua. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Kristus yang disalib, yang Kristus yaitu Dia yang disalibkan. Jadi Paulus ingin mengingatkan bahwa ada perubahan, harus ada perubahan bagi kita ketika kita mengetahui bahkan mempercayai Yesus yang disalibkan itu hanya untuk menyelamatkan kehidupan manusia yang diantaranya adalah kita. Demikian penjelasan atau share firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita semua dengan memperingati hari Jumat Agung ini. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah ini semakin membawa perubahan ke arah yang lebih baik dalam kehidupan kita, dan biarlah hidup kita ini hanya untuk melayani Tuhan, karena Tuhan sudah menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Dengan apa kita membalasnya selain kehidupan kita ini kita berikan untuk melayani Dia. Terpujilah nama Tuhan dari selamanya sampai selamanya. Dan juga saya berterima kasih kepada saudara yang mau mendengarkan share firman Tuhan melalui channel ini, dan kita akan bertemu kembali di waktu-waktu yang akan mendatang. Kiranya Tuhan menyertai kita, khususnya ibadah-ibadah kita yang sudah kita lakukan tadi. Biarlah Tuhan juga menjawab doa-doa kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Percayalah, kalau nyawanya saja diberikannya kepada kita, apalagi sebatas yang menjadi kebutuhan kita di muka bumi ini. Dia mendengar, Dia menjawab, Dia memberikan apa yang menjadi keperluan kita. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang hidup kita, khususnya di hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara yang dikasihi Tuhan, dan shalom.